Kota-kota besar di negara maju biasanya sudah menggunakan kereta sebagai alat transportasi massal. Ada kereta yang beroperasi di bawah tanah, ada juga kereta yang berjalan di jalur layang. Tujuannya supaya nggak menyebabkan macet dan mengganggu jalan raya. Angkutan massal yang canggih sebentar lagi bisa dinikmati warga Jakarta dan sekitarnya nih. Seperti apa ya MRT dan LRT di Jakarta nanti? Jawabannya ada di laptop si Unyil hari ini. Episode Angkutan Megapolitan. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Sebentar lagi Jakarta bakal punya MRT nih. MRT alias Mass Rapid Transit merupakan sistem transportasi cepat menggunakan kereta rel listrik. MRT di Jakarta mulai dibangun pada tahun 2013. Bisa dibilang agak terlambat dari kota-kota di negara lain sih. Tapi nggak apa-apa deh, lebih baik terlambat daripada nggak ada, iya kan? Selain nyobain MRT Jakarta, nanti Unyil juga bakal nyobain MRT di negara-negara maju. Mana ada si Unyil? Katanya mau ngajakin naik kereta. Tapi mana ini stasiunnya? Waduh, ngerjain ini kayaknya si Unyil. Poipe, sudah lama ya Po nungguinnya. Hah? Loh, itu apaan Po? Kok bawa kardus segala? Ye, kan kalau mau ke stasiun pasti mau naik kereta keluar kota kan ya? Ya, mau bawa ada kardus buat oleh-olehnya gitu Nyil. Ye, tapi yang Unyil mau naik kali ini stasiunnya ada di bawah tanah Po. Bagaimana sih Nyil? Di bawah jalanan gitu? Iya, ayo Poipe, mendingan kita cepetan nih. Takut ditinggal sama keretanya. Kok orang-orang di mari pada pakai helm Nyil? Pada takut ditilang kali ya? Bukan takut ditilang Po. Kereta yang mau kita naikin kan belum resmi beroperasi. Makanya, karena masih dalam tahap persiapan, mereka harus memakai alat yang namanya pelindung diri. Mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki Po. Wah, kita beruntung ya Nyil. Bisa ngerasain naik kereta canggih duluan. Iya. Nah, stasiun bawah tanah ini menggunakan pintu otomatis PSD atau platform screen doors untuk mencegah penumpang jatuh ke rel kereta. PSD merupakan perlengkapan wajib untuk seluruh MRT di seluruh dunia. Poipe, tahu nggak kalau dalam satu rangkaian kereta ini bisa mengangkut total 1.950 orang. Untuk segi keamanan, tiap rangkaian terdapat alat pemadam api ringan dan tuas pembuka pintu darurat. Gak cuma itu aja, ada intercom darurat untuk berbicara dengan masinis di ruang kabin. Fase pertama kereta MRT ini bakal membawa kita dari stasiun di Lebak Bulus sampai Bundaran Hotel Indonesia, juga sebaliknya. Dan kita bakal melewati 13 stasiun. Ada 6 stasiun bawah tanah dan 7 stasiun layang. Lah, Nyil, tadi kan kita dari bawah ya? Ngapa sekarang udah di atas begini nih? Nah, iya Po, di jalur MRT ini memang ada 2 jalur. Satu di bawah tanah, satu lagi di atas. Oh, jadi naik ke atas ya tadi Nyil? Ngapa begitu Nyil? Ya alasannya karena biar nggak mengganggu jalur yang sudah ada Po. Apalagi jalur bawah tanah yang dilewati itu kan bagian atasnya sudah ada jalanan utama dan gedung-gedung pencakar langit di sekelilingnya. Berbeda sama stasiun yang ada di bawah tanah tadi, stasiun di sini tidak memakai AC sama sekali. Jadi lebih hemat energi deh. Nah, disinilah semua kereta MRT bersandar. Terdapat 16 rangkaian kereta, di mana bakal dioperasikan 14 kereta dan 2 sebagai cadangannya. Wih, Poipe kagak salah lihat apa ini ya? Ini makanya bukan di Indonesia ini. Poipe, ngapain sih? Itu Nyil, lagi liatin kereta-kereta yang pada parkir. Kira-kira kapan ya? Kita udah bisa nyobain naik tiap hari. Ya, kalau nggak ada halangan sih, awal bulan Maret tahun ini MRT bakal dioperasikan secara penuh, Po. Jadi, kita bisa naik setiap hari deh. Karena udah canggih kayak begini, ntar orang Jakarta kudu ikut ngerawat juga ya Nyil. Kudu tertib dah pokoknya. Kota besar di negara maju biasanya sudah menggunakan MRT sebagai alat transportasi massal. Penyebutan moda transportasi massal pun berbeda-beda di setiap negara.
Kalau di kota Moskow Rusia ini, MRT dikenal dengan sebutan metro. Kita kan udah di Moskow nih. Kok Melani nggak lihat angkot ya di sini? Kalau kemana-mana, kita naik apa, Nyil? Ya, Melan, di sini mana ada angkot, Mel? Memangnya lagi di kampung rambutan apa? Nanti kemana-mana kita naik metro, Mel. Walah, nggak ada angkot, tapi kita naik metro yang ones kayak di Jakarta itu kan, Nyil? Ye, bukan itu, Mel, salah. Metro yang ini kereta, Mel. Kereta bawah tanah. Ya udah, ayo ikut Unyil aja ke stasiunnya. Wah, stasiunnya bagus banget, Nyil. Setiap stasiun metro emang dibikin keren kayak gini ya? Kebanyakan stasiun metro di Rusia dihias penuh dengan karya seni. Eropa banget deh pokoknya. Saking cantiknya, sampai dijuluki paling indah sedunia loh, Mel. Stasiun metro dibangun di dalam tanah. Yang paling dalam itu 84 meter digalinya, Mel. Lebih dari setengah tinggi Monas. Dalam banget kan? Saking dalamnya stasiun, kita harus melewati tangga jalan yang panjangnya puluhan meter, Mel. Seru deh. Melani ngerti nih. Metro dibangun di bawah tanah biar nggak ganggu bangunan, pejalan kaki, dan transportasi lain. Angkutan kereta kayak gini cuman ada di Moskow aja, Nyil. Enggak juga sih, Mel. Di beberapa kota di Rusia, kayak Sankt Petersburg dan Sochi. Tapi metro di Moskow ini yang paling terkenal sibuk alias rame banget. Oh, gitu ya, Nyil. Metro di Moskow ini udah dari kapan? Metro di Moskow dipakai pertama kali tahun 1935, 83 tahun yang lalu. Hui hui, semurah sama engkong dong. Pertama kali, metro cuma punya panjang rel 11 km dari 13 stasiun, Mel. Sekarang, Nyil, Sekarang sih jaraknya 360 km dengan 28 stasiun. Infonya nih, metro di Moskow jadi ketujuh stasiun metro terpanjang di dunia. Keren banget kan? Nah, dari satu stasiun ke stasiun yang lain cuma sekitar 5 menit saja. Malah beberapa ada yang kurang dari 5 menit juga. pantesan ya, Nyil. Semua orang di sini banyak yang pakai metro untuk beraktivitas. Oh iya, tahu nggak berapa jumlahnya, Mel? 9 juta orang per hari pakai metro di sini. Nah, kalau di Korea, sebutan untuk angkutan massalnya beda lagi nih. Kereta bawah tanah dikenal dengan sebutan subway. Korea Selatan memiliki 9 line atau 9 jalur subway yang menghubungkan berbagai daerah dalam satu sistem transportasi. Keren banget kan? Setiap 2 menit sekali, subway akan datang dan singgah di stasiun. Di Korea, subway sudah beroperasi sejak tahun 1974. Wah, sudah lama juga ya. Dalam satu hari, subway ini bisa mengangkut kurang lebih 1 juta penumpang. Bahkan bisa lebih kalau musim liburan tiba. Wih, rame ya. Di setiap stasiun sudah ada tanda arah dan tujuan yang disediakan secara detail untuk memudahkan penumpang. Hebatnya, orang Korea selalu tertib dan patuh loh pada peraturan. Mereka nggak akan menyentuh fasilitas kursi khusus bagi penumpang lanjut usia ataupun wanita hamil. Kalau di Indonesia kayak gini juga nggak ya? Nah, satu lagi nih yang harus kalian tahu. Subway di Korea Selatan ini diklaim sebagai subway terbersih di dunia selain Inggris dan Jepang loh. Wah, pantes aja Unyil jadi betah naik lama-lama. Bersih sih. Kereta yang digunakan sebagai alat transportasi wajib dirawat secara rutin. Sebagai tahap pertama, kereta akan diperiksa. Pertama, mulai dari pengecekan bagian ban. Dari bagian ini, para pekerja bisa mengetahui ada tidaknya masalah pada kereta. Proses pengecekan di bengkel ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Mesin-mesin yang ada di sini semuanya dikendalikan oleh sistem komputer. Artinya di sini manusia hanya mengawasi kerja setiap mesin yang ada. Wih, canggih banget ya. Biasanya untuk pengecekan satu gerbong kereta subway butuh waktu sekitar 15 hari.
ada yang tahu nggak ini kereta apa? Transportasi massal ini disebut LRT alias Light Rapid Transit. Kereta api ringan ini sudah beroperasi di Palembang sejak bulan Agustus lalu. Sebentar lagi Jakarta juga bakal punya transportasi modern ini. Ada 2 LRT yang bakal beroperasi di Jakarta, yaitu LRT dalam kota dan LRT yang melintas di wilayah Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Halo guys, aku Gendis dan teman aku Rafa. Coba kalian tebak, kita lagi ada di mana nih? Kita lagi ada di LRT Jakarta. Oh iya Rafa, ngomong kita lagi di sini, kita lihat-lihat yuk. Ayo. Tuh, kayaknya si Unyil tuh. Emang iya? Oh iya, coba ayo kita samperin yuk. Ayo. Nyil, kamu ngapain di sini? Halo Rafa dan Gendis. Unyil lagi nunggu Pak Oga nih. Unyil sudah janjian buat ketemuan di stasiun ini. Nyil, emangnya cara membuat LRT ini gimana sih Nyil? Nah, kereta LRT Jakarta ini juga nggak kalah canggih sama yang ada di luar negeri sana. Kereta asal Korea Selatan ini punya 2 gerbong dalam satu rangkaian kereta yang bisa mengangkut maksimal 270 penumpang dengan nyaman dan aman. Kereta ini menggunakan sumber daya listrik lewat bagian bawah rel. Jadi nggak ada lagi tuh kabel-kabel di atas yang menjuntai kayak kereta listrik biasa. Fasilitas yang ada di stasiun LRT Jakarta ini juga nggak kalah canggih loh. Ada platform screen doors atau pintu kaca otomatis di setiap peron yang menjaga penumpang biar nggak terjatuh atau terperosok saat menunggu kereta datang. Ada 6 stasiun yang bakal dilewati LRT Jakarta ini dengan jarak tempuh mencapai 5,8 km. Halo, tempat ini keren kan? Keren. Oh iya Nyil, katanya kereta ini jalannya di atas gitu ya? Emang kata kamu pesawat terbang-terbang di atas? Bukan, maksudnya itu ada jalur kereta yang di atas. Jadi kita kalau naik kereta ini bisa cepat karena nggak ganggu jalur umum yang di bawah. Bener kan Nyil? Iya, bener banget tuh. Waktu tempuhnya juga cuma 13 menit atau butuh sekitar 2,5 menit jarak antar stasiun. Cepet banget kan? Selain itu, jalur layang ini juga dimaksudkan biar keretanya bisa menjangkau daerah yang padat penduduk yang ada di Jakarta ini. Kalau kereta ini sudah beroperasi, kita harus menjaga sama-sama. Iya, bener tuh. Kita harus selalu mengantri dan jangan membuang sampah sembarangan. LRT Jakarta menggunakan kereta buatan Korea Selatan. Sementara LRT yang sudah beroperasi di Palembang dan LRT yang nantinya akan beroperasi di wilayah Jabodebek menggunakan kereta buatan dalam negeri. Pabrik pembuatannya berada di Madiun, Jawa Timur. Kereta ringan buatan PT Inka ini merupakan kereta untuk LRT pertama buatan Indonesia loh. Negara kita nggak kalah canggih kan sama negara maju. Kereta LRT terbuat dari aluminium double skin, sehingga bisa tetap kuat walaupun ringan. Jendelanya juga sudah dilapisi sama lapisan anti sengatan matahari. Makin adem dan gak kepanasan deh. Tingkat keselamatan kereta ini sudah sampai tahap sensitif. Maksudnya kalau pintunya gak rapat, kereta bisa berhenti karena takut membahayakan penumpang. Ada juga layar pemantau yang bisa menunjukkan lokasi LRT. Kalau layar ini mati, LRT pun langsung berhenti biar gak jadi tabrakan. Sistem listrik bagian bawah ini juga lebih murah daripada listrik atas dan lebih hemat dari diesel atau uap. Selain itu, listrik bawah juga bisa mengurangi resiko gangguan perjalanan. Misalnya saat cuaca lagi hujan dan banyak petir. Ada MRT, ada juga LRT. Apa sih bedanya MRT dan LRT? Untuk kapasitas angkut penumpang, satu rangkaian kereta MRT bisa mengangkut sekaligus 1.950 penumpang di dalam 6 gerbong. Kalau untuk LRT hanya bisa mengangkut 270 penumpang di setiap rangkaian kereta yang berjumlah 2 sampai 4 rangkaian sekali jalan. LRT lebih kecil ukurannya karena memang ditujukan untuk menjangkau daerah-daerah yang padat penduduk. Sedangkan MRT ditujukan untuk masyarakat di tengah kota dengan mobilitas yang tinggi, makanya lebih besar.
Untuk jalur yang digunakan, MRT menggunakan 2 jalur, yaitu jalur layang dan bawah tanah. Sedangkan LRT seluruhnya menggunakan jalur layang yang berada di atas. Dan persamaannya nih, kedua moda transportasi kekinian ini sama-sama menggunakan jalanan rel untuk bergerak dan juga punya tujuan untuk menciptakan gaya hidup baru warga ibu kota untuk mengurai kemacetan saat ini. Mantap! Waduh, kenapa tuh? Kok bisa hancur sampai gitu sih? Tenang. Ini buat menguji kualitas bahan pembuat beton untuk pilar LRT Jabodebek. Yap, sebagai salah satu unsur utama penunjang infrastruktur kereta LRT Jabodebek, semua bahan yang digunakan di pabrik beton pracetak untuk jalur kereta ini harus kuat dan sudah memenuhi standar. Penasaran kan kayak gimana sih cara buatnya? Terus gimana cara masang beton sebesar itu kalau jalurnya ada di atas kayak gitu? Yuk, come on, ikutin Unyil terus ya. Wah, asik. Ternyata di sini banyak juga pasirnya ya. Kalau sebanyak ini sih bisa kali Ogah bawa buat dijual. Loh, Pak Ogah, ngapain di sini? Anu Den, Pak Ogah lagi nyari pasir. Buat ngebangun pos ronda biar makin gede gitu. Ya ampun, ngapain sampai sini sih Pak? Di sini kan tempat bahan baku pembuat beton pracetak. Apa tuh Den beton pracetak? Beton pracetak itu beton yang bentuknya dibuat di pabrik dengan cara dicetak terlebih dahulu. Baru hasil beton jadinya nanti diangkut dan dipasang. Mirip kayak mainan balok susun gitu deh Pak. Oh gitu ya. Nah mumpung di pabriknya nih Den, boleh kan Pak Oga lihat pembuatan beton cetaknya? Siapa tahu Pak Oga bisa pesan satu buat bangun pos ronda, ya kan? Wah, Pak Oga belum tahu nih ukurannya kayak gimana. Ya udah deh, ikut Unyil dulu aja deh Pak. Wah, serem bener Den. Buat ngetes betonnya keras apa enggak. Suaranya sampai kenceng kayak gitu. Itu diapain sih Den? Iya Pak, beton yang sudah keras tadi ditekan dengan mesin tekan hidrolik. Nah, angka di atas itu menunjukkan berapa kekuatan yang bisa ditahan oleh beton tersebut sampai pecah. Ini pakai besi-besi ulirnya banyak juga ya Den? Iya Pak, pada tahapan molding atau tahap pembentukan ini, cetakan dibuat dengan rangkaian besi di bagian dalamnya. Untuk beton pracetak ini membutuhkan besi ulir mencapai berat 8 ton loh Pak. Wih, ada teropong nih. Oga coba Loh, mana ya? Ih, Pak Oga, lagi ngapain sih? Ini Den, lagi nyoba teropongnya. Siapa tahu bisa ngelihat gopean yang jatuh di jalan. Ya, ini sih bukan teropong buat melihat benda dari jauh Pak. Tapi alat ini tuh untuk mengukur sudut-sudut beton cetak yang lagi dibuat. Jadi setiap beton cetak yang dibuat ini punya ukuran sudut berbeda-beda Pak. Makanya setiap rangka molding pasti diukur sampai sesuai dengan alat ini. Wah, gitu ya Den. Kirain Pak Oga buat neropong biasa gitu. Rangka beton pracetak sudah selesai nih Pak. Sekarang tinggal dimasukkan adonan beton yang sudah dibuat di awal tadi itu. Terus, butuh berapa lama Den buat si betonnya keras dan siap dipakai? Butuh sekitar 12 jam sampai beton benar-benar mengeras dan siap untuk langsung dipasang deh Pak. Oh iya, beton pracetak ini merupakan teknologi baru di dunia perbetonan Pak. Teknologi beton pracetak yang diadopsi dari Prancis baru digunakan di beberapa negara Asia seperti Tiongkok, Hong Kong, Singapura, dan Jepang. Ntar beton itu dipasang di mana tuh Den? Habis ini kita lihat betonnya dipasang di tiang beton Pak. Ayo. Hewan di bawah, siap-siap hewan. Oke, tahan pagi.
Nah, waktunya kita pasang beton pracetak nih. Teknologi beton pracetak membuat pembuatan jalur LRT lebih cepat dan efisien. Pembangunan jalur LRT sudah dimulai sejak tahun 2015 lalu. Beton yang berbentuk seperti huruf U bukan tanpa alasan nih. Bentuk yang ramping dan tipis cocok untuk kota padat seperti Jakarta. Selain itu, bentuk U juga bisa meredam suara jika nantinya LRT sudah beroperasi. Nah, selain untuk rel kereta, bantalan beton juga bisa digunakan untuk jalur telepon dan serat optik sebagai penunjang LRT. Pada proses pembangunan kayak gini, biasanya memang bikin macet sih. Jadi harus sabar dulu ya. Nanti kalau alat transportasi massal seperti MRT dan LRT sudah beroperasi, selamat tinggal macet deh. Kalau di Indonesia, kereta mengambang atau kereta gantung biasanya terdiri dari satu rangkaian dan digunakan untuk wisata saja. Berbeda dengan kota Wuppertal, di sini kereta gantung terdiri dari beberapa gerbong panjang dan digunakan sebagai alat transportasi umum. Kereta gantung ini beroperasi setiap hari mulai dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Dalam satu trip perjalanan, kereta ini akan mengelilingi kota Wuppertal dan singgah di 20 stasiun dengan waktu tempuh 1 jam. Wih, cepat banget ya. Kereta gantung memiliki 2 gerbong dan mengangkut kira-kira 85.000 penumpang setiap harinya. Warna kereta gantung Wuppertal sangat beragam. Ada yang merah, putih, hijau, dan oranye. Wah, keren banget. Nah, ini dia depo kereta gantungnya. Depo kereta adalah tempat untuk menyimpan dan melakukan perawatan rutin kereta gantung, serta untuk melakukan perbaikan ringan. Perawatan yang dilakukan biasanya merupakan pemeriksaan harian seperti mencuci gerbong supaya kereta selalu bersih dan penumpang merasa nyaman saat berada di dalamnya. Membersihkannya nggak susah kok, cukup disiram air bersih, gosok dengan air sabun, lalu siram lagi deh. Nah, kalau perawatan berkala adalah memeriksa roda dan gerbong kereta setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Tujuannya agar kereta selalu dalam kondisi baik saat beroperasi, jadi bisa mengurangi angka kecelakaan. Ini dia rahasia kereta gantung bisa melaju di atas jalur yang tinggi. Rel kereta mempunyai tiang penyangga dan trek yang terbuat dari 486 pilar besi baja. Semuanya terbentang sepanjang 13,3 km. Sejak dibuat pada tahun 1901, sistem monorel kereta gantung telah dikenal dunia karena memiliki banyak keuntungan. Di antaranya membutuhkan sedikit ruang, biaya pembangunan jalur rel lebih murah, polusi suara berkurang, dan yang paling penting, tidak mengganggu sistem transportasi lain. Saat ini kota Wuppertal memiliki 27 armada kereta gantung untuk melayani warga setiap harinya. Coba Indonesia juga punya kereta mengambang seperti ini ya. Wah, dijamin deh jalan di kota-kota besarnya pasti bebas macet.